berarti kampung sini sak kampung iki mung garing jenengan tok nggih jenengan. Sing mriki Ini pondok pindah. Nggih, pindah mriku sing sak beranak sing mbah jenenge putra Mbah Tabri niku pernah digelan terus nek cung bebet menika anu tegok. Ini kita menemukan fenomena yang sangat unik lur, karena kita menemukan kampung mati lur. Ini satu desa hanya ada musola satu sama rumah Mbah Yasmin satu ya. Kita mau menyelusuri kampung mati ya lur, karena di kampung ini hanya ada satu rumah sama musola ya. Ini hanya satu ini yang masih berdiri kokoh ya ini ya, karena dulu di sini kata Mbah Yasmin ini dulu desa paling rame ya lur. Nih di atas ini desanya, ini kita mau menyelusuri desa-desa yang sudah pada pindah lur. Ini kata Mbah Yasmin tadi masih ada bekas-bekas rumah zaman dulu ya, karena ini dulu desa paling rame. Oke lah kalau begitu kita tak menyelusuri desa yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya ya. Dibilang ini kampung mati. Hanya Mbah Yasmin yang masih berdiri kokoh di desa ini ya. Ini dulunya ini kelihatannya ini jalan ya, tapi karena udah lama udah bertahun-tahun ya nggak dipakai sama warga, jadi jalannya seperti ini ya. Di jalannya lempung. Maaf kalau mus-musan ya, karena kita tadi melewati jalan yang sangat nanjak lur. Ini satu desa hanya Mbah Yasmin yang masih tinggal di desa ini ya, sama ngurus musolahnya ini. Ini rumahnya Mbah Yasmin di bawah sini. Oke, kita tak mengunjungi rumah-rumah yang sudah ditinggalkan sama pemiliknya ya. Ini jalannya ini dulu lumayan lebar ya, tapi karena udah bertahun-tahun nggak dipakai buat jalan sama warga, jadi seperti ini ya. Ini jalannya ini apa ya, ini wadas atau lempung ya, seperti ini ya. Ini kalau hujan nih nggak bisa dilewatin ya ini ya, karena nih seperti ini jalannya empuk. Ini di jalan ini dibelah sama hutan ya, karena ini perhutani jati yang lumayan sangat lebat sekali ya. Nih ini dulu ini katanya Mbah Yasmin ini desa paling rame ya lur. Sekarang udah jadi hutan. Mbah Yasmin ini orang yang sangat luar biasa ya, karena beliau masih berdiri kokoh di dalam hutan ini ya, karena ini benar-benar hutan yang sangat lebat ya. Wah, jalannya nih benar-benar kalau diinjek kakinya bisa lengket lur. Ini kita melewati jembatan kayu ya ini ya. Nih, ini mungkin buat lewat para petani pada ke ladang ya. Ini jalan ini benar-benar sudah terbengkalai lur, karena udah nggak dijamah sama orang ya. Ini jalan ini
yang bilang Mbah Yasmin ini jalan ini dulu katanya sangat ramai sekali, tapi sekarang udah terbengkalai ya. Nih hutan rimba belantara ini dulu kata Mbah Yasmin ini desa ya, desa yang sangat ramai sekali, tapi sekarang udah nggak ada desanya karena udah ratusan tahun ya ditinggalkan sama penghuninya, karena beliau pada memilih tinggal di perkotaan ya lur. Ini jalan ini benar-benar sangat istimewa sekali, suasananya seperti ini ya. Banyak sekali nih kayu tumbang ya. Nih. Ini emang bener juga ini dulunya ini jalan udah diplester ya, tapi karena udah mungkin ratusan tahun nggak dilewati sama warga jadinya seperti ini ya. Jadi jalannya mumpur kayak gini. Ini dulu bekas rumah-rumah semua ya ini. Wow, bener-bener sangat ngeri-ngeri sedap ya. Kita belusuan hari ini menemukan fenomena yang sangat misterius, menemukan kampung mati di desa ini. Tadi kan kita belum ngobrol-ngobrol sama Bapak Yasmin, tadi baru aja ngobrol sebentar ya, karena Bapak Yasmin ini mau menjalankan ibadah sholat duhur, jadinya beliau lagi sholat dulu nih, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak Yasmin. Ini kita lagi menyelusuri rumah-rumah yang udah ditinggalkan sama pemiliknya ya. Ini hutan ini dulu kata Mbah Yasmin ini desa ya, tapi sekarang udah dilimbuni sama pepohonan apa ini, maoni lur, ini lur, pepohonan maoni sama pepohonan bambu ya. Nih bener-bener ngeri-ngeri sedap nih, teman kita aja sampai kelelahan ya, karena jalannya bener-bener sangat ekstrim sekali ya. Jalan nggak pernah ditambah sama orang lur. Ini kita tadi disuruh Mbah Yasmin, disuruh menyusuri bekas-bekas rumah yang zaman udah ratusan tahun ya, tapi udah nggak ada bekasnya sama sekali ya, karena dulu ini katanya rumahnya masih kayu suku Jawa kuno, jadinya nggak ada bekasnya sama sekali. Ini jalannya ini kelihatannya udah mentok ya ini ya. Bener-bener sangat ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa desa ini ditinggalkan sama pemilik rumah-rumahnya ya? Mungkin ada fenomena apa, kita belum tahu ya, karena kita belum ngobrol-ngobrol sama Mbah Yasmin tuntas lur. Nanti sebentar lagi kita tak kunjungi rumahnya Mbah Yasmin, tak ngobrol-ngobrol sama mbahnya ya. Kenapa desa sebesar ini kok enggak dihuni sama pemiliknya, ini gimana ceritanya lur? Sekarang udah terbengkalai menjadi hutan bambu seperti ini ya. Ini jalan ini mau menuju kemana ini? Aku semoga rono barang. Ini di sini masih ada bangunan satu ya, tapi nggak tahu itu bangunan apa ya lur. Mungkin itu bangunan zaman Belanda ya, karena masih kokoh di dalam hutan seperti ini.
Ini benar-benar hutan bambu yang sangat lebat sekali ya ini ya. Inilah suasana kampung yang sudah mati ya. Sekarang udah dihuni sama pepohonan yang sangat lebat sekali ya lur. Di jalan yang kita kunjungi di sini seperti kayak di Kalimantan ya lur, karena di hutan rimba belantara lur. Tapi jangan salah ya, di sini dulu desa yang sangat ramai sekali ya. Udah ratusan tahun ditinggal warganya, jadi sekarang udah menjadi hutan seperti ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol mbah yang masih kokoh tinggal di kampung mati ya. Hanya Mbah Samin yang masih tinggal di kampung mati di tengah hutan lur. Hanya tinggal sama musola satu ya, sama rumahnya Mbah Samin. Ini dulu, ini rumah warga ya ini. Sekarang sudah menjadi hutan seperti ini ya. Nih, ini dulu ini rumah warga lur. Sekarang sudah menjadi hutan karet ya. Ini suasana kampung ini dulu seperti ini. Sekarang udah menjadi hutan yang sangat lebat sekali. Ini kalau mau mengunjungi rumahnya Mbah Samin ya lur ya, lupa lagi namanya ya. Ini kita bisa lewat dari sini. Coba kita tak lewat motong jalan ya, karena ini jalan ayam lur, ini lur, jalan ayamnya Mbah Samin ini ya. Kita mau silaturahmi ke rumahnya Mbah Samin, tapi kita melewati kebunnya ini, kita melewati kebun jatinya ini ya, karena rumahnya Mbah Samin udah kelihatan nih. Wow, kita bisa ngobrol sama Mbah Samin sekarang ya. Wow, sangat ngeri-ngeri sedap lur, karena belakang rumah Mbah Samin ini ada pohon asem raksasa lur, karena udah besar sekali pohonnya ya. Nih di daerah ini lemahnya nih lempung ya, lempung campur tanah seperti ini ya tanahnya ya. Ini kalau musim hujan kita nggak bisa lewat ini. Ada pohon asem raksasa ini ya di belakang rumahnya Mbah Samin ya. Ini suasana rumahnya Mbah Samin ini seperti ini. Ini karena rumah satu-satunya ini yang masih berdiri kokoh di kampung mati ya. Karena nih belakang depan rumahnya Mbah Samin ini pohon bambu yang sangat lebat sekali ya. Oke lah kalau begitu kita tak ngobrol-ngobrol sama ibu sama bapak ya. Ini rumah Mbah Samin ini masih
suku Jawa kuno ya. Nih, Mbah Samin ini kalau masak pakai kayu ya, karena tumpuan kayu bakarnya ini banyak sekali ya. Ini di kampung ini hanya ada musola satu sama rumah Mbah Samin ini satu ini ya. Hanya ada 2 bangunan aja ini. Ini suasana rumahnya Mbah Samin seperti ini ya. Ini banyak sekali nih. Ini juga kita menemukan telur ayam ya ini ya. Ini ayamnya pada bertelur ya lur ini, tapi nggak keurus nih sama Mbah Sami, Mbah Saminem ini. Mbah Saminem istrinya, suaminya Mbah Samin.